Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah azanillah wa iyakum ajmain, saudara-saudari yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam majelis ini, dalam media ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-15. Pelajaran yang ke-15. Khataru ar-riya wa annahu minasyirki. Bahaya riya. Bahaya riya. Dan riya termasuk dari kesyirikan. Bahaya riya dan riya termasuk bagian dari kesyirikan. Kita akan bacakan dari hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya riya itu bahaya dan termasuk kesyirikan. Dan riya itu, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita beribadah agar dilihat orang. At-tasannu' lil khalqi fil ibadat au tazyiniha lahum. Kita beribadah tujuannya untuk dilihat orang dan kita membaguskan ibadah kita ketika dilihat orang. Itu namanya apa? Ar-riya. Dan Nabi SAW memasukkan riya termasuk bagian dari kesyirikan. Dan Nabi SAW memperingatkan kepada umatnya agar senantiasa menjauhkan yang namanya apa? Riya. Kenapa? Karena riya termasuk dari kesyirikan yang tersembunyi, khafi. Dia halus, dia lembut. Terkadang orang tidak merasa bahwasanya dia sedang melakukan apa? Riya. Dan riya itu termasuk sesuatu yang bisa membatalkan amal, yang bisa merusak amal dan bisa membatalkan amal. Ini pembahasan kita kali ini. Yang pertama kita akan bacakan dari hadis Nabi SAW, hadis Abu Sa'id bin Fudalah. Abu Sa'id bin Fudalah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Sa'id bin Fudalah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin li yaumil qiyamati li yaumin la raiba fihi, nada munadin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia seluruhnya dari yang pertama sampai yang terakhir pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, nada munadin, kemudian diserukan kepada mereka, man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min indi ghairillahi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan kesyirikan dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya, barang siapa yang melakukan kesyirikan dengan menyekutukan Allah dalam amalannya. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah dalam amalnya, menyekutukan Allah dalam amalnya, falyatlub thawabahu min indi ghairillahi, hendaknya dia minta pahala dari selain Allah. Nabi SAW mengatakan, ketika manusia dikumpulkan pada hari kiamat dari yang pertama sampai yang terakhir,
Kemudian disuruhkan kepada mereka, barang siapa yang melakukan kesyirikan dalam amalnya, maka hendaknya dia minta pahala kepada selain Allah. Dia melakukan ibadah tujuannya untuk dilihat orang, maka dia minta pahala sama orang tersebut tuh. Ketika dia melakukan ibadah, dia membaguskan ibadah tersebut karena ingin dilihat apa? Orang tersebut. Maka disuruh untuk meminta pahala dari orang yang kita menginginkan untuk dilihat tersebut. Nah, ini bahaya yang namanya riya. Fa innallaha aghna syuraka'i 'ani syirki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala paling tidak butuh terhadap kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan kesyirikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Di sini dikeluarkan Imam Tirmizi dan mengatakan hasanun gharib, dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami. Ini hadis yang pertama menunjukkan bahwasanya syirik itu berbahaya. Dan nanti ketika di hari kiamat kita disuruh untuk meminta pahala dari orang yang kita ingin dia melihat ibadah kita. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang kedua, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, namanya Sa'ad bin Sinan. Abu Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kharaja alaina Rasulullah SAW wa nahnu natazakkarul Masih ad-Dajjal. Nabi SAW pernah keluar menemui kami ketika kami sedang berbicara tentang Al-Masih ad-Dajjal, tentang fitnah Al-Masih ad-Dajjal, tentang dahsyatnya fitnah Al-Masih ad-Dajjal. Faqal, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau nggak kalian aku kabarkan, kata Nabi SAW, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian daripada Al-Masih ad-Dajjal. Berarti ini dosa besar banget nih. Lebih besar fitnahnya daripada Ad-Dajjal, Al-Masih ad-Dajjal. Fitnah Al-Masih ad-Dajjal luar biasa. Dia akan bisa menyembuhkan orang sakit, sekali usap langsung sembuh. Bagaimana orang tidak terfitnah dengan hal tersebut? Sekali usap langsung sembuh. Penyakit apa saja. Dia tunjuk batu jadi emas. Dia tunjuk langit turun hujan. Lama-lama dia mengaku dirinya apa? Tuhan, ilah. Ini fitnahnya Al-Masih ad-Dajjal pada hari kiamat. Nah, Nabi SAW mengkhawatirkan ada fitnah yang lebih besar daripada Al-Masih ad-Dajjal. Apa itu? Para sahabat mengatakan, fakulna bala ya Rasulullah. Iya, kami mau wahai Rasulullah. Mau dikabarkan tentang sesuatu yang lebih dahsyat, lebih besar bahayanya daripada Al-Masih ad-Dajjal. Kata Nabi SAW, asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi, syirik yang sangat halus. An yakumar rajul yusolli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazarir rajuli ilaihi. Kata Nabi SAW, seorang sholat, kemudian dia membaguskan sholatnya. Kenapa? Karena ada orang yang melihat dia. Ini lebih bahaya daripada Al-Masih ad-Dajjal. Dan kita tahu tadi sudah disebutkan fitnahnya Al-Masih ad-Dajjal luar biasa. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan sekali usap. Dia bisa merubah batu menjadi emas, tunjuk batu lagi jadi emas. Kemudian menunjuk langit turun hujan. Lama-lama dia apa? Mengaku dirinya apa? Ilah. Mengaku dirinya Tuhan. Nah, ini fitnah luar biasa. Nah, riya itu dosanya, bahayanya lebih dahsyat daripada yang namanya Al-Masih ad-Dajjal. Seorang yang sholat, berdiri sholat, kemudian membaguskan sholatnya karena dilihat orang. Orang bersedekah ingin dilihat orang. Dia beramal dengan sebuah amalan, tujuannya karena ingin dilihat orang. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini bahaya riya yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi al-Yamani, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi. Sesungguhnya manusia pertama yang dilemparkan ke dalam api neraka. Ada 3 orang disebutkan dalam hadis ini. 3 orang. Ada 3 orang kata Nabi SAW yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Apa saja? Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ada seseorang yang pertama dia mati syahid. Fa'utiya bihi, kemudian pada hari kiamat didatangkan. Fa'arrafahu ni'amahu, kemudian diperkenalkan, diperlihatkan nikmat-nikmatnya. Fa'arafaha, dan dia mengetahuinya. Dia mengenalnya. Qala fama amilta fiha. Kemudian dikatakan kepada dia, apa yang kau perbuat? Apa yang kau amalkan? Qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Saya berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, engkau bohong, engkau dusta. Lakinnaka qatalta li an yuqal jari. Engkau berjihad supaya dibilang pemberani, supaya dibilang pahlawan. Masya Allah. Jadi dia berperang di jalan Allah, berjihad tujuannya supaya dibilang pahlawan, supaya dibilang pemberani. Jari berarti niatnya apa? Riya. Faqad qila, kemudian dikatakan kepadanya, summa umira bihi, kemudian diperintahkan kepadanya, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Kemudian dia diseret di atas wajahnya. Ini wajahnya di bawah, diseret di atas wajahnya. Ini untuk menghinakan dia. Wajah itu adalah bagian tubuh yang paling terhormat. Tetapi karena dia berbuat sesuatu ibadah, amalan, karena riya, Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Diseret di atas wajahnya, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Ini orang yang pertama yang akan dilemparkan pertama kali ke dalam api neraka. Orang yang kedua, kata Nabi SAW, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana. Orang yang belajar ilmu agama dan dia mengajarkan ilmu agama dan dia membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian dia didatangkan, kemudian disebutkan nikmat-nikmatnya, kemudian dia pun mengenal nikmat-nikmat tersebut, amal-amal tersebut. Qal fama fa'alta fiha. Kemudian dikatakan, apa yang kau lakukan terhadap amalmu ini? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku belajar ilmu agama, kemudian aku mengajarkannya dan aku membacakan untukmu Al-Qur'an. Artinya dia berdakwah, membaca Al-Quran dan seterusnya. Suaranya bagus, menjadi imam, menjadi qori dan seterusnya. Qala kadzabta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bohong. Kamu belajar ilmu agama bukan untuk itu. Tapi ada udang di balik peyek. Ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Ada yang lain, niatnya karena ingin dilihat orang. Kadzabta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alimun. Engkau belajar agama supaya dibilang alim, ustaz, kiai dan seterusnya. Wa qara'tal Qur'an liyuqal huwa qari. Engkau membaca Al-Qur'an supaya dibilang qari, bacaannya bagus, suaranya merdu dan seterusnya. Faqad qil, kemudian dikatakan summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari. Kemudian diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini bahaya orang yang belajar agama tapi tujuannya untuk dibilang ustaz, supaya dibilang alim, supaya dibilang orang yang berilmu, supaya dibilang kiai, supaya dibilang guru dan seterusnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kullihi. Ada orang yang diberikan kelapangan rizki. Dia diberikan rizki dari arah mana saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari arah mana saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu, harta.
dilapangkan hartanya, dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Kemudian dia didatangkan, kemudian disebutkan nikmat-nikmatnya dan dia pun mengenal nikmat tersebut. Fama amilta fiha. Apa yang kau lakukan dengan hartamu tersebut? Kemudian dia mengatakan, ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku tinggalkan dari hartaku ketika aku lihat di situ ada potensi lahan untuk berinfak, maka aku pun berinfak di donasi tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, bohong. Walakinnaka fa'alta liqal huwa jawad. Engkau melakukan itu, engkau berinfak dengan hartamu supaya kamu dibilang dermawan, supaya kamu dibilang orang yang suka berinfak, dan seterusnya. Jadi dia berinfak tujuannya supaya dibilang apa? Dermawan, supaya dibilang dia baik hati, supaya dibilang ini dan itu. Faqad qil, kemudian dikatakan kepadanya, summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Kemudian dipanggil, kemudian diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Saudara-saudariku, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan ini bahaya syirik luar biasa. Karena dia bisa membatalkan amal dan dia bisa menyebabkan orang tersebut dilemparkan ke dalam api neraka. Dari hadis-hadis yang sudah kita bacakan bisa kita ambil faedah. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya dari bahaya riya. Yang pertama, Nabi SAW memperingatkan umatnya dari bahaya riya. Kenapa? Karena ancamannya dahsyat. Apa? Berupa neraka, dilemparkan ke dalam api neraka. Gara-gara dia beribadah supaya dibilang alim, supaya dibilang orang ahli ibadah, supaya dibilang pemberani, pahlawan, supaya dibilang dia jawad, dia dermawan, dan seterusnya. Jadi beribadah karena ingin dilihat orang, karena ingin dibilang ini dan itu, subhanallah. Nabi SAW memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras agar kita tidak terjatuh kepada dosa yang namanya riya, dan riya termasuk kesyirikan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, anna rajul as-salih qad yaqa'u fi riya wa huwa la yash'ur. Seorang yang soleh bisa terjatuh kepada yang namanya riya dalam keadaan dia tidak merasakan dia telah berbuat riya. Nah, ini bahaya, saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari yang namanya riya. Tidak hanya menimpa orang awam, orang soleh pun bisa tertipu dengan yang namanya riya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil, anna amalal mura'i mardudun alaihi wa ghairu maqbul. Bahwasanya amalan orang yang berbuat riya itu mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ustaz, kalau kita misalnya sedang sholat, terus ada orang datang, kemudian melihat sholat kita berusaha untuk bagus-baguskan sholat kita. Terus kita sadar, oh ini bahaya nih, ini riya nih. Terus apa yang kita lakukan Ustaz? Maka kita lawan. Caranya gimana? Caranya kita berusaha khusyuk dalam sholat, memahami bacaan yang sedang kita baca dalam sholat, kemudian kita berusaha untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bukan karena dilihat orang, bukan karena ada yang memperhatikan sholat kita atau ibadah kita, tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk apa? Melawannya, melawan riya tersebut. Karena itu waswas dari syaitan. Yang keempat, al-wa'idu asyadidu lil mura'in. Pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah ancaman yang keras bagi orang-orang yang berbuat riya. Ini pelajaran pada kesempatan kali ini tentang bahaya riya, dan semoga kita semua bisa menjauhkan diri kita dari yang namanya perbuatan riya, karena itu termasuk kesyirikan dan bisa menghapuskan
amal yang menyertai ria tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.